Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam channel Renungan Harian HKBP Batam. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini Rabu tanggal 14 Juni, firman Tuhan dari Matius 19 ayat 29. Demikian dikatakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Adapun judul daripada renungan ini ialah mengikut Yesus beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, dikatakan bahwa uang tidak dapat membeli hidup. Uang tidak dapat membeli hidup. Tetapi sebaliknya, bila kita tidak memiliki uang, maka sesuatu itu serasa tiada arti. Mungkin dia akan berkata, hidup ini serasa mati kalau kita tidak memiliki uang. Nah, mengapa demikian? Hal ini juga memandang dan memberi arti bahwa harta, uang itu dibutuhkan di dalam kehidupan manusia. Dibutuhkan dalam hidup manusia. Ada sesuatu hal yang menyedihkan jikalau kita tidak dapat makan, jikalau kita tidak dapat memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, dan lain sebagainya. Nah, dari kenyataan ini dapat kita membuat suatu hal bahwa ternyata uang itu juga memiliki peran yang sangat besar di dalam kehidupan manusia. Itu sebab kita bekerja, itu sebab kita berusaha, dan itu sebab kita melakukan berbagai hal agar itu mendatangkan sesuatu hal yang baik di dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, ternyata itu bukan menjadi sesuatu hal yang menjamin dalam hal untuk mengikut Yesus. Di sini kepada kita diberikan sebuah pemahaman bahwa harta, uang, dan segala sesuatunya itu tidak menjadi sebuah jaminan di dalam ketika kita mau mengikut Yesus. Ada banyak hal, ada banyak keadaan yang bisa merintangi kita
atau yang bisa menghalangi kita untuk datang sebagai pengikut Yesus. Di sini kepada kita disampaikan bahwa barang siapa yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, dan semua itu. Nah, di sini kita harus berhati-hati, bukan firman ini mengajak agar kita memutus hubungan kita di dalam relasi, di dalam kekeluargaan, di dalam segala apa yang telah kita miliki sampai saat ini. Oh, bukan demikian. Bukan berarti mengajak kita untuk memutus hubungan atau meninggalkan semuanya itu, oh bukan. Tetapi bagaimana kita melihat persoalan mengikut Yesus adalah persoalan kebulatan iman, kebulatan hati, ya. Agar apa yang kita miliki itu juga menjadi sarana bagi kita untuk datang mengikut Yesus, untuk datang melayani Yesus, untuk datang ke hadapannya, ya. Menjadi saluran sukacita dan saluran berkat di dalam Tuhan. Itu sebab firman Tuhan berkata, apakah gunanya jikalau kita beruntung dalam dunia ini, tetapi kita kehilangan nyawa? Atau ketika kita kehilangan hidup kekal. Banyak orang yang ingin meraih dan ingin mendapatkan sesuatu yang dia anggap perlu, seperti material dan segala sesuatu harta kekayaan duniawi ini, tetapi dia menjadi kehilangan hal yang paling penting, yaitu kehidupan kekal di dalam Kristus. Itu sebab firman ini mengajak kita bahwa mereka yang setia kepadanya, mereka yang mengikut Yesus kepadanya, dia akan memperoleh hal yang lebih besar, lebih tinggi daripada segala bentuk harta kekayaan dunia ini. Kepadanya akan diberikan kehidupan kekal. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita mengarahkan hati kita. Marilah mengarahkan pikiran kita untuk mengikut Yesus. Sehingga kita menjadi pengikutnya yang setia. Apapun yang ada di dalam diri kita, yang kita miliki, jangan itu menjadi penghalang bagi kita untuk setia kepada Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Coba kita lihat diri kita masing-masing. Jangan-jangan sudah begitu banyak hal yang membawa kita menjadi malas datang beribadah kepadanya. Jangan-jangan sudah banyak yang kita miliki itu membuat kita menjadi memberatkan langkah kita untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Yang seharusnya pada hari Minggu itu kita datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan, mendekatkan hidup kita kepadanya, tetapi karena kita sudah memiliki banyak hal, memiliki kendaraan yang bagus, memiliki banyak uang, lalu kita pakai kesempatan dan momen itu untuk berlibur, untuk berjalan-jalan, untuk menikmati banyak hal yang bisa mendatangkan sukacita kepada kita. Padahal itu adalah waktunya bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan-jangan sudah banyak, baik hobi, baik kebiasaan yang kita anggap datang di dalam kehidupan kita dan kita lakukan itu semuanya. Dengan hobi itu, dengan kumpulan-kumpulan kita itu, dengan teman-teman kita itu, maka kita tidak datang lagi beribadah kepada Tuhan, tetapi kita menghabiskan waktu kita hanya kepada hal-hal yang bisa kita nikmati sesaat itu saja. Firman ini berkata, jangan biarkan kita menjadi kehilangan akan kehidupan kekal, tetapi milikilah itu. Hal yang paling berharga yang kita miliki adalah bila hidup kita, bila diri kita tetap memiliki Kristus yang adalah sumber keselamatan, sumber kehidupan selama-lamanya di dalam hidup kita sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami, supaya di dalam perjalanan kehidupan ini, kami tetap mempersiapkan hal yang kekal, hidup yang kekal di dalam Tuhan, agar kami tetap mengikut Engkau kemanapun dan dimanapun kami berada. Sebab di dalam itulah kami akan membuktikan kesetiaan kami, keteguhan iman kami, melakukan segala sesuatu hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah
segala apa yang Kau berikan kepada kami, itu menjadi alat, menjadi saluran untuk mendekatkan diri kami terhadap Engkau. Mampukan kami agar senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami agar tetap dekat kepada Tuhan. Karena disitulah kami akan memperoleh segala petunjuk, hikmat, ajaran yang dari Tuhan. Dan itulah yang dapat menuntun kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing dan sertailah kami semua, agar kami tidak mengarahkan perhatian, fokus, dan tujuan hidup kami hanya kepada harta, segala sesuatu bentuk kenikmatan duniawi ini saja. Tetapi hal yang paling berharga adalah kami sebagai anak-anak Tuhan, pengikut-Mu, mendapatkan kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.